Tema diskusi kita hari ini tentang al-fi'l as-sahih wal fi'l al-mu'tal. Namun, izinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan berikut ini. Jom kita tengok. Saudaraku, fisik bolehlah cacat, pekerjaan bolehlah kurang, hasil bolehlah tak maksimal, tapi kemauan dan keberanian harus tetap menyala. Harta benda hilang bukanlah apa-apa, tapi keberanian hilang, maka sudahlah segala-galanya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طاب يومكم. في هذه الفرصة السعيدة أتمنى لكم يوما سعيدا، وسوف نناقش في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله موضوع الفعل الصحيح والفعل المؤثر. وهناك أيضا تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف. وفي هذه اللحظة الأولى وفي هذا القسم الأول من هذا الفيديو سوف نناقش الفعل الصحيح والمؤثر أولا، ثم القسم الثاني من هذا الفيديو وفي الأخير سوف نناقش إن شاء الله الفعل الجامد والفعل المتصرف. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya ingin menjelaskan mengenai apa itu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Di bagian pertama dari video ini kita akan diskusi mengenai dua kategori kata kerja ini, dan nanti pada bagian kedua atau bagian akhir dari video ini kita akan diskusikan bentuk lain atau pembagian lain dari kata kerja, yaitu fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Jamid tidak statis, tidak berubah-ubah, sedangkan mutasarrif kata kerja yang mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat beberapa tayangan berikut ini. Al-fi'l sahih, kata kerja sahih. Jadi kita menggunakan istilah bahasa Arabnya saja, sahih dan mu'tal. Arti sahih adalah al-fi'l sahih adalah kata kerja sahih, kategori sahih. Semua hurufnya itu terdiri dari huruf-huruf sahih. Artinya tidak ada huruf illat. Nah, ada huruf illat itu hanya berapa saja? 3. Nah, jika ke semua huruf dari kata kerja itu tidak ada satu pun atau huruf illat, maka kata kerja tersebut masuk kategori sahih. Namun fi'il sahih, kata kerja sahih juga ada klasifikasinya lagi, ada 3. Ada salim, mahmuz, dan mudha'af. Ini salim, mahmuz, mudha'af. Sekali lagi, kata kerja dilihat dari hurufnya, apakah ada huruf ilat atau tidak, maka dibagi menjadi 2 kategori. Kategori saja, yaitu kata kerja sahih dan kata kerja mu'tal. Kata kerja sahih dibagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi meskipun hurufnya sahih semua, tapi ada klasifikasi berikutnya. Baik, ada 3 kriteria fi'il sahih. Pertama adalah sahih salim. Sahih salim istilahnya. As-sahih as-salim. Contohnya fahima, alima, kataba. Jadi semua hurufnya di samping sahih juga salim, selamat. Artinya dua-duanya sahih dan salim ya sama artinya. Salim selamat, sahih juga sehat.
Artinya kata kerja yang tidak ada huruf yang sejenis atau tidak ada hamzahnya. Nah, sehingga kita masuk ke kriteria yang kedua dari fi'il sahih, yaitu sahih mahmuz. Mahmuz ini adalah salah satu hurufnya terdiri dari huruf hamzah. Jadi hamzah itu beda dengan alif. Kalau hamzah itu yang berharokat, biasanya ditandai dengan ada ya ini hamzah ini. Yang di atas nih. Nah, kalau alif, ya alif saja tanpa ada hamzah, dan itu yang tidak berharokat, yang tidak ada harakatnya, tidak ada barisnya. Contoh dari mahmuz adalah akala, sa'ala, qara'a. Sa'ala, qara'a. Kemudian klasifikasi ketiga, bentuk ketiga dari sahih adalah mudha'af. Mudha'af. Nah, mudha'af ini ada dua bentuk, sulasi dan rubai. Jadi kata kerja yang mudha'af. Mudha'af itu artinya tad'if, berlipat ganda. Mudha'afa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Hal yang dilipat atau berganda. Maka artinya di sini adalah ada kata kerja tapi terdiri dua hurufnya, dua huruf di antara beberapa huruf itu terdiri dari satu huruf yang sama. Contohnya seperti madda yamuddu, farra yafirru, marra yamurru. Itu contoh dari mudha'af sulasi. Artinya dia mudha'af tapi juga hurufnya 3. Kemudian mudha'af rubai, dia mudha'af tapi juga hurufnya ada 4. Nah, kategori mudha'af sulasi itu adalah ain fi'il, artinya huruf kedua, dan lam fi'il, huruf ketiga. Ya, huruf kedua dan ketiga, huruf kedua dan ketiga itu terdiri dari jenis huruf yang sama, huruf yang sama. Seperti madda yamuddu, farra yafirru, marra yamurru. Itu mudha'af sulasi. Sedangkan mudha'af rubai adalah fa fi'il, artinya huruf pertama, dan lam fi'il, huruf ketiga, itu dari huruf yang sama, dan huruf kedua dan huruf keempat itu dari huruf yang sama. Sekali lagi, mudha'af rubai adalah kata kerja yang terdiri dari 4 huruf, tapi huruf pertama dan huruf ketiga huruf yang sama. Pertama, ketiga, huruf yang sama. Nah, sedangkan huruf kedua dan huruf keempat itu juga terdiri dari huruf yang sama. Contoh lebih jelasnya adalah waswasa. Ini fa fi'il, waw, kemudian sin ain fi'il. Waw ini sebagai lam fi'il, dan sin yang keempat itu sebagai lam fi'il kedua. Waswasa. Huruf pertama, huruf ketiga sama, huruf kedua dan huruf keempat sama. Qalqala, zalzala, as'asa, damdama. Jadi terlepas dari apakah kita memahami makna dari tiap kata ini, kata kerja ini, itu yang jelas huruf-hurufnya sejenis. Kalau dia sulasi, huruf kedua dan ketiga itu sama. Sedangkan kalau rubai, huruf pertama dan ketiga sama huruf kedua dan keempat itu sama. Baik. Berikutnya, al-fi'il al-mu'tal, kata kerja yang mu'tal. Mu'tal sekali lagi berasal dari kata illat. Illat itu penyakit atau cacat. Bukan berarti kata kerja tidak terpakai, dia terpakai tetap. Al-fi'lu al-mu'tal, kata kerja mu'tal. Tidak kita terjemahkan menjadi kata kerja yang sakit atau kata kerja yang cacat. Kata kerja mu'tal adalah salah satu atau beberapa hurufnya, satu atau dua hurufnya terdiri dari huruf illat, huruf cacat lah kita istilahkan seperti itu. Contoh atau ada klasifikasi lagi dari fi'il mu'tal ini.
Yang pertama adalah al-mithal, kemudian ajwab, naqis, dan lafif. Sekali lagi, ada 4 klasifikasi untuk kata kerja mu'tal. Al-mithal, al-ajwaf, al-naqis, dan al-lafif. Nah, al-mithal artinya kata kerja yang fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Artinya huruf pertama adalah huruf ilat. Contohnya wa'ada, ya'idu, wasafa, yasifu, yasara, yasiru. Yasara, yasiru. Ya. Huruf pertama di mana posisinya adalah fa fi'il, wa, ada, wa, safa, ya, sara, ya, isa, itu huruf ilat. Kemudian ajwab. Jadi misal itu artinya al-misal fi'il mu'tal isa, misal huruf ilatnya di awal, itu saja. Sedangkan ajwab itu huruf ilatnya ada di tengah-tengah, ain fi'il. Seperti qala, sama, asha, ya'ishu. Baik. Contoh berikut adalah baya'a, yubayi'u, ista'ana, yasta'inu, qul, bi. Jadi ini beberapa contoh dari bentuk ajwab, baik kata kerja yang 3 hurufnya, qala yaqulu, sama yasumu, asha ya'ishu, atau yang 4 hurufnya, baya'a dengan ada huruf imbuhan di sini, baya'a, yubayi'u, lalu ista'ana, yasta'inu, ini hurufnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf tapi tetap dianggap sebagai ajwab karena aslinya di sini ana yu'inu, ana ya'unu, atau ada yu'inu. Di sini ana ya'unu, ain lam ya, ain fi'ilnya yang mu'tal. Kemudian qul, bentuk kata kerja tapi jelas aslinya adalah qala yaqulu qul, sama yasumu sum. Kemudian ba'a yabi'u bi. Tetap dilihat dari asal usul hurufnya ada 3 dan huruf tengah-tengahnya adalah terdiri dari huruf ajwab, ya, huruf ilah, maka dinamakan dengan kata kerja mu'tal ajwab. Ajwab itu artinya seperti berlubang atau ruang kosong. Itu ilustrasi dari kata kerja al-fi'lu al-mu'tal al-ajwab. Kemudian an-naqis. Naqis artinya seolah-olah kata kerja itu kurang. Naqis kan artinya kurang. Maka kata kerja fi'il naqis adalah kata kerja bentuk mu'tal, tapi kategori naqis adalah kata kerja yang huruf terakhirnya terdiri dari huruf ilat, salah satu dari 3 huruf ilat. Seperti da'a, ghaza, qadha, ishtaka, ini semua terdiri dari 3 huruf. Sedangkan yang di sini 4 atau 5 atau 6 huruf. Ishtaka 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Kemudian istasqa 5 huruf. Ini huruf imbuhan. Setiap kata kerja di mana diawali dengan alif sinta itu berarti 3 huruf pertama itu adalah huruf imbuhan, huruf tambahan. Kemudian imsi kata kerja bentuk amr, perintah. Ud'u juga kata kerja bentuk amr. Di sini tetap yang dianggap mu'tal adalah mu'tal naqis karena aslinya atau asal usulnya terdiri dari 3 huruf dan huruf terakhir adalah huruf ilat. Kemudian bentuk ketiga atau klasifikasi ketiga dari fi'il mu'tal adalah fi'il lafif. Lafif itu laffa yalufu, seperti melipat-lipat atau lipatan. Ada 2 kategori lafif. Lafif artinya itu arti harfiahnya tadi, melipat. Nah, lafif itu bagian dari kata kerja mu'tal, tapi ada kategorisasi lagi. Jika huruf ilatnya terdiri atau terletak pada huruf pertama dan terakhir, maka itu disebut dengan lafif mafruq. Mafruq artinya terpisah. Berarti huruf pertama dan huruf ketiga huruf ilat,
dan dipisahkan oleh huruf kedua yang huruf sahih. Contohnya wa'a, waqa. Di sini huruf wawu. Kemudian yang kedua ain. Sebagai huruf sahih, kemudian ada ya bengkok atau alif bengkok. Kemudian begitu pula dengan waqa, yaqi, wa'a, ya'i, waqa, yaqi. Itu huruf pertama dan huruf ketiga itu huruf ilat. Nah, jika hurufnya, huruf kata kerja tersebut terdiri dari dua huruf ilat dan dua-duanya itu berbarengan, ya. Artinya misalnya huruf kedua dan ketiga itu terdiri dari huruf ilat, maka itu disebut dengan lafif makrun. Makrun artinya berurutan atau beriringan. Seperti kata nawa, nun huruf sahih, waw dan alif bengkok di sini huruf ilat. Begitu pula dengan rawa, gawa, haya, istawa. Ini yang lebih dari 3 huruf. Kemudian irtawa. Ini semua dikategorikan ke dalam lafif makrun. Lafif artinya kata kerja mu'tal lafif. Artinya kata kerja yang terdiri dari huruf ilat, lafif 2 huruf. Jika berbeda tempatnya pertama dan ketiga, maka itu mafruq. Jika berurutan huruf ilatnya, maka itu disebut dengan mu'tal lafif makrun. Makaroni ya, makrun. Nah, mana saja sih huruf ilat itu? Huruf ilat itu hanya ada 3, yaitu alif, waw, ya. Dengan demikian, jika ada kata kerja yang salah satu atau lebih dari satu huruf terdiri dari alif ini atau waw atau ya, maka kata kerja tersebut masuk kategori mu'tal, kata kerja mu'tal. Jadi alif ya, bukan hamzah. Hamzah itu yang bentuknya alif tapi dia berbaris. Hamzahnya bisa di atas alif, kalau hamzah ya. Hamzah itu bisa di atas alif atau di bawahnya atau di atas waw. Itu yang bukan huruf ilat. Yang tadi ada mahmuz, sahih mahmuz ya. Huruf masuk ke dalam kategori kata kerja sahih. Nah, waw. Kemudian ya. Alif ini juga nanti ada bentuknya. Ini alif mamdudah, ini namanya alif maksurah yang kita kenal dengan alif bengkok karena dia sebenarnya alif tapi bentuknya bentuk ya atau dibengkokkan seperti ini. Karena jika ada huruf mati sebelumnya berbaris atas, maka dia alif. Jika huruf mati sebelumnya berbaris bawah dan panjang, itu berarti ya, menunjukkan ya. Jika huruf mati sebelumnya berbaris dhammah, maka yang relevan adalah huruf waw. Seperti itu penjelasan mengenai huruf ilah. Huruf ilah itu jika fi'il mu'tal atau kata kerja mu'tal adalah jika kata kerja yang jika salah satu atau lebih hurufnya terdiri dari huruf yang ini, yang 3 ini. Itu alif, waw, dan ya. Baik, untuk melengkapi atau menguatkan pemahaman kita mengenai kata kerja sahih dan mu'tal, kita kerjakan beberapa latihan ini. Pilih mana kata kerja sahih dan sejenisnya, artinya varian dari kata kerja sahih itu, serta mana kata kerja yang mu'tal dan jenisnya, artinya variannya tadi. Sahih ada 3, sahih salim, sahih mahmuz, dan sahih mudha'af. Sedangkan yang mu'tal, sahih itu semua hurufnya sahih, tidak ada huruf ilat. Sahih dibagi menjadi 3, sahih salim semua hurufnya tidak ada mudha'af, tidak ada tasdid atau tidak ada hamzah. Sedangkan sahih mahmuz, kategori kedua dari kata kerja sahih, adalah salah satu hurufnya terdiri dari hamzah, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Kemudian yang mudha'af
kata kerja sahih mudha'af adalah semua hurufnya sahih, tapi huruf kedua dan huruf ketiga terdiri dari huruf yang sama persis. Ra, farra, yafirru. Dal, madda, yamuddu. Seperti itu. Kemudian kata kerja mu'tal, klasifikasinya terdiri dari 4. Yang pertama tadi apa namanya? Mu'tal, saya juga lupa. Misal, ya, misal itu berarti huruf pertamanya, huruf ilat tempatnya atau posisinya adalah pada huruf pertama. Sedangkan ajwab adalah huruf mu'tal yang posisi huruf ilatnya ada di tengah. Naqis di mana posisi huruf ilatnya ada di akhir. Nah, mu'tal lafif ada yang huruf ilatnya terdiri dari atau posisinya pada awal dan akhir, itu mafruq. Kalau berturut-turut kedua dan ketiga berarti itu yang makrun. Itu tadi. Jadi tentukan mana kata kerjanya dan apa jenisnya, lalu variannya apa namanya. Ini kata kerja salaka, ya, kata salaka, yaltamisu, sahala. Kemudian saya bacakan dulu hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis rawahu Muslim. Barang siapa yang menjalani melalui sebuah jalan di mana dia di dalamnya mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Di sini ada kata kerja salaka, kemudian altamisu, kemudian sahala. Nah, hadis yang kedua, idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin. In nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu wa idza aradallahu bihi khairan ghaira dzalika wa idza aradallahu bihi ghaira dzalika ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudhakirhu wa in dhakara lam yu'inhu. Al-hadits rawahu Abu Dawud. Idza aradallahu bil amiri khairan, jika Allah menghendaki seorang pemimpin kebaikan, ja'ala lahu wazira sidqin, Allah akan menjadikan pendamping orang yang jujur, ya, para menteri yang jujur, para pembantu yang jujur. In nasiya dzakarahu, jika dia lupa dia akan diingatkan. Wa in dzakara a'anahu, jika dia ingat dan menegakkan keadilan, hukum dan keadilan, maka pembantunya juga akan membantunya. Wa idza aradallahu bihi ghaira dzalika, jika Allah inginkan selain itu, artinya bukan kebaikan yang diinginkan Allah padanya, walaupun dia pemimpin misalnya, rendah hati, merakyat dan seterusnya, tapi Allah tentukan dia sebagai orang yang tidak mendapatkan kebaikan karena mungkin mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak baik, maka Allah ja'alahu wazira su, Allah akan menjadikan pembantu-pembantu di sekitar orang-orang sekitarnya, orang-orang yang ini payah, orang yang rusak. Innasya lam yudhakirhu, jika dia lupa, tidak menegakkan keadilan, hukum dan keadilan, orang-orang di sekitarnya tidak pernah mengingatkannya. Wa in dzakara lam yu'inhu, jikapun dia ingat atau ingin menegakkan keadilan dan kebenaran, hukum dan kebenaran, maka mereka tidak akan membantunya. Demikian hadis, tapi sekali lagi itu maknanya kita fokus pada kata kerjanya. Mana kata kerja yang sahih dan bentuknya apa, jenisnya apa, varian dari sahih itu seperti apa disebutkan. Misalnya salaka itu apakah fi'il sahih atau mu'tal, dan jenis dari sahih atau mu'tal itu seperti apa. Iltamisu sahala. Kemudian arada kata kerja, kemudian ja'ala kata kerja, nasiya kata kerja, dzakara kata kerja,
Begitu pula dengan zakara, kemudian a'anahu, dan seterusnya. Ini adalah latihan untuk menguatkan pemahaman atau apa yang kita bicarakan sebelumnya mengenai kriteria atau klasifikasi kata kerja menjadi sahih dan mu'tal. Kemudian setiap dua klasifikasi besar tadi ada beberapa variannya. Latihan kedua, istilah titik-titik berikut dengan kata kerja yang tepat. Ya, di sini letakkan apa kata kerjanya yang tepat dengan farog. Ini dibaca farog ya, bukan nuqtah. Itu tidak, orang Arab tidak membacanya nuqtah. Nuqtah artinya titik, betul, tapi ini tidak dibaca nuqtah, apalagi disebutkan dua kali, itu sudah dua kali kesalahan. Pertama, ini tidak dibaca nuqtah, yang kedua tidak diulang-ulang. Kesalahan yang kedua. Nah, dibaca apa? Faragh. Kalau dalam bahasa Inggris kita dengar misalnya bla 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 dan seterusnya. Baik. Rakam awal, nomor 1, al-muslimuna Ramadan. Orang-orang muslim pada bulan Ramadan. Apa yang dilakukan atau kata kerja apa di sini yang cocok? Kemudian faragh al-muslihuna fil khairi bainan nas. Orang-orang yang membuat kebaikan ya. Orang-orang yang membenarkan dalam kebaikan di tengah-tengah manusia. Nah, kata kerja apa di sini yang tepat? Kemudian kata kerja itu sahih atau mu'tal, seperti itu. Itu yang diinginkan di sini. Jadi dua kali kerja di sini. Apa kata kerja yang tepat? Kemudian jenis kata kerja itu apa? Faragh Zaidun 13 juz'an minal Qur'an. Si Zaid kenapa dia 13 juz Quran? Abu Bakar faragh Abu Bakar mauqifan 'aziman fi ghari Hira. Kenapa Abu Bakar kemudian satu posisi sikap yang sangat agung, yang begitu agung di Gua Hira? Gua Hira ya, di Gua Hira bersama Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar itu apa perannya di Gua Hira bersama Rasulullah SAW? Tapi kata kerjanya di sini apa? Kemudian kategorinya apa? Kemudian yang kelima, faragh Aliun al-kitaba qira'atan fahisah. Ali buku titik-titik Ali, dia kenapa Ali? Baca buku dengan bacaan yang analistik ya, yang analitik ya, bacaan yang kritis gitu, fahisah. Oh ya, di sini disediakan kata kerja seperti qara'a, hafidha, shama, waqafa, masya. Nah, pilih salah satu kata kerja di sini untuk ngisi, kemudian klasifikasi atau jenisnya kata kerja tersebut, yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu apa? Apakah mu'tal? Mu'talnya itu variannya apa? Kemudian sahihnya variannya apa? Saya kira itu untuk fi'il sahih dan mu'tal, kata kerja klasifikasi yang sederhana, tapi juga menuntut kita untuk mengetahui di varian apa dia ada. Untuk lebih jauh lagi, kita diskusi mengenai fi'il jamid dan mutasarrif. Kata kerja yang baku, yang statis, bukan baku ya, statis. Jamid itu tidak berubah sama sekali. Kebalikannya adalah mutasarrif, kata kerja yang berubah-ubah. Maksudnya formatnya atau mengalami perubahan karena ada imbuhan, atau menunjukkan waktu tertentu, atau kata benda turunan, untuk menunjukkan kata benda turunan. Misalnya begini, dalam bahasa Indonesia ada kata jalan, itu kata benda. Lalu jalan-jalan atau berjalan, itu kata kerja. Lalu ada kata turunan ini menjadi perjalanan. Jalan, perjalanan, seperti kata EBGAD, perjalanan ini, dan seterusnya. Itu contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, begitu pula dalam bahasa Arab, ada kata kerja di mana kata kerja itu
statis, tidak ada kata turunannya, dan ada kata kerja yang mutasarrif, dan ini yang paling banyak. Yang jamid itu sedikit sekali, dan yang mutasarrif itulah yang paling banyak. Nah, fi'il jamid itu apa? Huwa ma lazima suratan wahidah. Kata kerja yang satu bentuknya. Wa huwa qismani. Nah, fi'il jamid itu ada dua bentuk. Ma lazimal madhi, kata kerja yang hanya ada kata kerja bentuk madhinya saja. Seperti apa? Asa, laisa, tabaraka, ni'ma, bisa. Semua, kemudian habbada, la habbada sa. Asa itu mudah-mudahan. Laisa bukan. Tabaraka berkah. Nikab ini bukan tabaraka ini, semua huruf ini adalah kata kerja. Kapnya ini bukan anta ya. Misalnya tabarakallah itu Allah Maha Mulia artinya. Kalau Allahu yubariku fika itu contoh kata kerja bentuk lazim yang butuh objek. Semoga Allah memberkahimu, itu memberikanmu berkah. Tapi kalau tabaraka itu semua huruf ini adalah kata kerja, kapnya ini bukan objek. Jangan salah memahami. Tabarakallah itu ya kalimat lengkap tapi bentuknya intransitif, tidak butuh objek. Ni'ma sebaik-baik, bisa sejelek-jelek. Habbada alangkah. Jadi kata kerja ini akan lebih sempurna lagi jika konteksnya ada dalam sebuah kalimat. Maknanya bisa kita cari di kamus. Baik, itu yang bentuknya bentuk kata kerja yang hanya ada bentuk madhinya saja, statis, dia tidak berubah, tidak ada fi'il madhi, tidak ada masdar dan seterusnya. Kemudian bentuk kedua adalah malazimal amra, yaitu kata kerja yang hanya ada kata perintahnya saja, seperti hab. Hab itu artinya renungkan bisa, atau ambillah contoh seperti ini misalnya. Itu artinya. Hab. Coba imajinasikan. Nah, seperti itu. Zunna. Zanna yadhunnu itu menyangka atau mempersepsi. Kemudian ta'allam. Ta'allam ini bukan berasal dari ta'allama ya ta'allamu, itu artinya belajar, tapi di sini ta'allam yang artinya i'lam, ketahuilah, bukan belajarlah ya. Ini ternyata kata kerja bentuk amar, perintah. Ya, yang kata jamid yang tidak berubah itu ada dua. Ada yang hanya bentuk kata kerjanya saja, bentuk lampunya saja. Ada yang hanya bentuk kata perintahnya saja, seperti ini. Nah, bentuk kedua dari kata kerja dilihat dari berubah tidak berubahnya adalah fi'il mutasarrif. Arti mutasarrif itu yang berubah. Kita baca saja definisinya. Huwa ma faraqa suratahu allati huwa 'alaiha ila suratin ukhra min suwaril fi'li. Yaitu kata kerja yang berubah dari bentuk awal ke bentuk yang berbeda atau bentuk berikutnya. Itu ya. Kata kerja yang berbeda dari bentuk awal ke bentuk berikutnya. Ya, secara umum atau dalam kalimat yang sangat singkat, kata kerja mutasarrif adalah kata kerja yang berubah dari bentuk madhi, mudhari, dan seterusnya. Ini juga ada klasifikasi menjadi tamu tasarruf dan naqisut tasarruf. Ada kata kerja, dan ini yang paling banyak ya, kata kerja yang bentuk perubahannya lengkap dari madhi, mudhari, amr, masdar, isim makan, isim zaman, isim Allah, dan seterusnya. Itu yang tamu tasarruf. Madhi, mudhari, amr. Kata kerja hanya dilihat dari tiga ini ya, tiga aspek. Jadi terserah kata bendanya itu tidak menjadi bagian pembicaraan dalam kata kerja. Nah, ada yang naqisut tasarruf. Ada kata kerja yang berubah, tapi perubahannya terbatas. Makanya ada dua di sini naqisut tasarruf itu, kata kerja yang berubah, tapi terbatas. Madhin wa mudhari, ada yang fi'il madhi saja dan fi'il mudhari, tidak ada amr. Seperti apa? Kada yakadu, ausyaka yusiku, ma bariha, ma yabrahu. Ada kata kerja yang berubah, tapi perubahan itu hanya bentuk mudhari dan amr saja. Seperti apa? Yadharu.
Ini tidak ada madinya, tidak ada bentuk lampau. Yadharu dar, hindarilah. Ya, hindarilah. Atau ingatlah dan seterusnya. Yada'u ya, bukan wada'a yada'u. Yada'u tinggalkan. Dalam Al-Qur'an misalnya fadharni dharni waman fala tadhar fala. Kemudian tidak apa saya. Kemudian ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Jangan di tengah-tengah, jangan abu-abu. Jadi berpihak, tidak berpihak, menolak atau menerima. Jangan di tengah abu-abu. Dalam usul fiqh itu dikenal, itu sebenarnya hadis ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada yang membuatmu yakin. Ya, saya kira itu sependek sekali diskusi kali ini mengenai kategorisasi kata kerja yang fi'il semuanya hurufnya sahih dan yang ada huruf ilatnya. Yang kedua adalah kategorisasi kata kerja dilihat dari apakah kata kerja itu berubah atau tidak berubah. Jadi, tolong videonya diulang-ulang meskipun ini pendek, dan setelah ini tidak ada latihan, tapi bisa diulang kembali, direview kembali videonya untuk menguatkan ingatan dan menghafal istilah-istilah yang ada. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi sebuah kata, apakah itu kata kerja? Jika kata kerja, maka bentuknya seperti apa? Apakah ada huruf ilatnya? Jika ada huruf ilatnya dalam sebuah perubahan, bagaimana bentuknya dan seterusnya. Lebih lanjut lagi nanti bisa dibaca di buku standar ya, mengenai kata kerja dilihat dari fi'il sahih, mu'tal atau fi'il jamid dan mutasarrif. هذا وإلى اللقاء أراكم على خير إن شاء الله نلتقي في لقاء آخر أو في محاضرة أخرى ومع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي